Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wa qala aidan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Pak Lurah kita, Lurah Sumur Batu, Bapak Haji Nur Hadiat beserta Ibu, Ketua Cabang BMI Kemayoran Bapak Bambang Subroto, Pak Haji Bambang Subroto bersama sekjennya yang selalu bersama-sama hadir setiap acara silaturahim subuh, ketua-ketua masjid, utamanya Masjid Al-Fatah sekaligus ketua RW. Selamat sebagai ketua masjid, selamat sebagai ketua RW. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Bisa memakmurkan Masjid Al-Fatah RW 01 menjadi lingkungan yang barokah. Amin. Dan doanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga masjid-masjid yang lain, Masjid Fatahillah, Masjid Raya Al-Mustaqim. Izin karena pagi ini ada acara di Masjid Raya Al-Mustaqim, nggak bisa hadir. Masjid Hidayatullah, Masjid Al-Furqan, Masjid Muhajirin Berlian datang duluan tadi, Masjid Al-Iman Kodam, dan Masjid Al-Fatah, serta musola-musola, 8 musola yang ada di Sumur Batu. Juga LMK tadi WA ke saya, Ustaz, saya hadir, ada di samping. Iya Pak LMK. Bapak Ibu yang tidak bisa kami sapa satu persatu, pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita bisa bangun pagi, kita bisa silaturahim subuh bersama. Ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Harapannya semoga yang bisa kita laksanakan malam tadi, pagi ini dan seterusnya masuk dalam hitungan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya cerita sama Pak Haji Bambang Utoyo. 24 tahun yang lalu
2001 kebetulan saya dipilih ketua Masjid Al-Ikhlas. Seminggu setelah saya dipilih sebagai ketua masjid, langsung saya nyusun panitia pembebasan tanah. Dalam 1 tahun 3 rumah kami bebaskan, kira-kira 300 meter. Dulu Masjid Al-Ikhlas lebih gede Masjid Al-Fatah, udah kecil kumuh. Warga RW 07 nih bisa nih Pak Romdoni itu udah kecil kumuh. Jadi kalau kita masuk masjid aromanya itu aroma kotoran tikus segala macam itu Pak. Nah kira-kira seperti itu, jinjit-jinjit kata Pak Bambang. Begitu teman-teman memilih saya sebagai ketua masjid, oke, kalau mau pilih saya, tapi ya ayo tanggung bareng-bareng. Kami langsung bentuk panitia pembebasan tanah. Ada yang ngomong, duit dari mana? Saya bilang, Allah kaya, minta sama Allah dan minta sama Allah, Allah kasih. Setelah selesai pembebasan tanah 3 rumah dalam 1 tahun itu, tanah sudah ada, kami bentuk lagi panitia pembangunan masjid. Panitia, ya pembangunan karena dihancurkan total. Panitia pembangunan masjid. Baru ada uang 10%, kami mulai kerja. Ada yang nyeletuk, ngerti nyeletuk nggak? Apa nyeletuk? Ada yang nyeleneh ngomong, Ustadz Amin mau bikin kobakan. Karena kapan rampungnya? Karena bongkar masjid, bongkar 3 rumah. Yang bongkar masjid, bongkar 3 rumah, dibilang mau bikin kobakan. Saya bilang, panitia harus punya semangat ilmu paku. Jadi paku itu kalau dimartil semakin dalam semakin kuat. Jadi ketua masjid, jadi panitia pembangunan jangan pakai ilmu arang. Arang kalau dipukul hancur, patah arang. Bisa bikin kopi jos. Kopi jos kata Pak Bambang. Tapi kalau pakai ilmu paku, sekali lagi kalau pakai ilmu paku, semakin dimartil semakin kuat dan semakin kuat. Dan alhamdulillah ya modal 10 waktu itu 10% selesailah Masjid Al-Ikhlas. Nah jadi melalui tangan Pak Haji Bambang Utoyo tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan bismillah membebaskan kanan kiri, membebaskan yang perlu dibebaskan. Kalau kemudian narasinya benar, Allah yang menggerakkan. Kalau narasinya benar, mambana fil ardi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan nanti rumah di surga. Itu terus yang kita tawarkan. Sebab kalau narasinya yang ditawarkan itu positif, yang ditawarkan positif urusan rumah Allah, insya Allah semua pengen punya rumah di mana? Semua orang pengen punya rumah nanti di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Haji Bambang. Insya kita semua mendoakan, semoga nawaitu yang baik Allah yang qabul, nawaitu yang baik menjadi harapan dan doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pagi-pagi begitu saya datang, Ustaz, Pak Yai nggak datang. Nah terus, ya Ustaz Amin aja. Langsung ditembak Pak Lurah. Ya Bismillah,
Bismillah dan Bismillah. Kita doain bersama, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa iswi Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh, antas syafi la sifa'a illa sifa'uka shifa'an la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Pak Lurah pengen sehat nggak Pak sehat? Pengen sehat nggak Lurah? Oh pengen, semua juga pengen sehat. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari bi rahmatika ya arhamar rahim. Semoga Pak Kiai Haji Abdurrahman Soheh beliau sehat, Bapak Ibu semua sehat, maksimal dalam tugas dan ibadah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, hari Kamis malam Jumat, Bendahara Masjid Raya Al-Mustaqim Bapak Haji Nano Winarno mau kontrol ke rumah sakit, mau berobat. Sepertinya di perjalanan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya datang pagi-pagi hari Jumat, saya lihat Masya Allah mayitnya, romannya indah banget. Semoga beliau husnul khotimah. Itu Pak Jupri ya, indah banget. Ini saya lihat tuh Pak Jupri, dia mandiin. Saya sentuh, adem banget, indah banget. Semoga husnul khotimah. Mengiringi doa buat almarhum, kita bacakan suratul Fatihah. Al-hadhi niyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu Saudara, di muqaddimah tadi saya menyampaikan firman Allah. Yang pertama surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad SAW keras kepada mereka, kasar kepada mereka, pastilah mereka lari dari sekelilingmu. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, saya bacakan ayat tadi karena ada peristiwa. Beberapa minggu yang lalu peristiwanya di Sibolga, dan semua melihat videonya. Ada hamba Allah yang singgah di masjid, istirahat di masjid, oleh hamba Allah yang nggak tahu bagaimana menghormati masjid. Hamba Allah itu ditendang, diinjek-injek, yang akhirnya innalillah. Hampir semua melihat ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita melihat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hamba Allah orang Yahudi begitu masuk masjid langsung pipis. Pipisnya pipis di masjid. Kalau Pak Haji Bambang lihat orang masuk masjid pipis di masjid, kira-kira Pak Haji Bambang di Akbar mau diapain? Potong tititnya. Pak Bambang nggak berani jawab. Yang jawab dari sana, potong tititnya. Kejadian zaman itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau marah besar, masjid dipipisin, mau dipenggal, mau dikeroyok rame-rame, mau digebukin rame-rame.
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan jangan, biar tuntas dulu. Pak Lurah kalau pipis suruh berhenti, kira-kira bisa nggak boleh? Sakit. Kalau ini masih muda, kita kira lagi ser gitu, stop, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa Pak RW? Nggak bisa. Biarin tuntas dulu, nanti kalau udah tuntas baru disiram. Sebab kalau lagi pipis dikebukin nanti najisnya kemana-mana. Merasa dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Yahudi yang mau pipis di masjid tadi diperlakukan santun, dibela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si Yahudi itu mengatakan, amantu bika ya Rasulullah, aku percaya bahwa ini utusan Allah. Bayangin, kalau tadi digebukin rame-rame, bonyok di situ, kira-kira mau ngucapin 2 kalimat syahadat nggak? Mau nggak? Dari sinilah kita bisa lihat akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran 159 tadi. Sebab rahmat Allah, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, pasti mereka pergi dari sekitarmu. Karena itu maafin mereka, doain mereka, musyawarahlah kamu kepada mereka. Kalau kamu punya azab, punya cita-cita yang baik, bertawakallah kepada Allah. Allah menyukai orang yang bertawakal. Dari sini Pak Lurah izin saya mengajak teman-teman 8 masjid musola di Sumur Batu, kalau ada tamu singgah ke masjid, coba hargai tamu. Orang singgah pengen ke belakang, biarin ke belakang. Jadilah musola, jadilah masjid yang santun, jadilah musola, masjid ini rumah Allah. Kasih kesempatan untuk ibadah, untuk istilahnya ke belakang, untuk rebahan. Bahkan saya bilang teman-teman Masjid Al-Ikhlas itu, kalau misalnya tukang ojek itu mau ngecas segala macam di masjid, silakan. Kalau perlu kasih kopi, kalau perlu kasih mie ayam. Ini usulan dari Pak Ketua Cabang, betul? Jadilah masjid yang santun. Kenapa? Masjid itu rumah Allah, masjid menjadi masjid yang dirindukan, dan itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah Baitullahil Haram ini masjid yang dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena pengurusnya santun, karena jamaahnya santun, lingkungannya santun, bersahabat. Tamu datang silakan, orang mau ke belakang silakan. Hatta orang yang beda keyakinan sama kita masuk ke masjid, buang buang kotoran, apa namanya itu? Lagi hajat ke belakang, silakan. Kalau ini yang kita contohkan, yakinlah masjid-masjid Sumur Batu, musola Pak Lurah, khususnya Sumur Batu, Kemayoran, insya Allah masjid yang dirindukan sebagaimana doa siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau meninggalkan Hajar di Hijir Ismail. Posisinya di Hijir Ismail, beliau berdoa memohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, kami tinggalkan sebagian keturunanku, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tiga-tiganya diijabah oleh Allah. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian generasiku, keturunanku di suatu lembah-lembah Bakkah
inda baitikal muharram, di sebelah Baitullahil Haram, di bawah talang Ka'bah. Posisinya di Hijr Ismail. Di sana beliau mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan generasiku di suatu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tempat berteduh di sebelah Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, hamba mohon mereka semua mendirikan sholat. Diterima nggak sama Allah? Diterima. Satu-satunya tempat yang tidak pernah sepi tawaf salat dan tawaf salat hanya Masjidil Haram. Masjid Nabawi jam 11 tutup karena dibersihkan. Kalau masjid kita jam berapa ditutup? Habis Isya ditutup. Bukan karena dibersihkan, khawatir tromolnya hilang. Yang bilang Pak Haji Bambang itu karena tromol Masjid Akbar sempat hilang. Iya Pak Haji. Kemudian jelang subuh baru buka. Habis subuh ini tutup lagi. Nanti duhur buka lagi. Asar buka lagi. Masjidil Haram 24 jam. Tawaf salat 24 jam. Salat di Masjidil Haram dengan masjid lain beda. Dan ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salatun fi Masjidil Haram bimi'ati alafi salatin. Salat Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Maka tadi mengusulkan bagaimana supaya petugas masjid paling tidak bisa umroh. Dan semoga harapan ini, kalaupun nggak tahun ini, tahun yang akan datang menjadi harapan dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Lalu doa berikutnya, faja'al af'idatam minan nasi tahwilin, ya Allah, jadikanlah mereka semua rindu sama Masjidil Haram. Betul, kita semua rindu Masjidil Haram. Mudah-mudahan rindu pula masjid-masjid kita. Kalau manusianya nggak bersahabat, pengurusnya nggak sahabat, lingkungannya nggak bersahabat, gimana bisa rindu masjid? Orang ke masjid, si anu. Bisa nggak begitu Pak? Kalau itu yang terjadi, orang mau masuk masjid jadi malas. Kenapa? Orang masuk masjid itu pengen membersihkan diri, pengen bertobat, pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ngingetin kita semua, surat 47 ayat 33. Surat 47 ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak amal-amal kamu. Memakmurkan masjid itu kan dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sama-sama nawaitu memakmurkan jangan dirusak. Kita memakmurkan masjid, kita bangun masjid, kita meramaikan masjid, jangan dirusak. Apa yang bisa merusak ibadah kita? Di antaranya sum'ah. Apa sum'ah? Seneng kalau prestasinya didengar orang. Yang kedua, arya. Apa? Pamer. Baju baru bukan bermaksud pamer, bukan. Bukan. Baju baru itu maksudnya biar semangat. Muda-muda semangat, pengurusnya semangat. Ada kebersamaan, ada silaturahim, itu maksudnya. Jangan baju baru pamer ini. Ranting belum dikasih lagi. Dia nggak mesti dianterin juga, tapi kalau dianterin nggak apa-apa. Tadi saya ngikutin Pak Lurah tadi.
Arya. Yang ketiga ujub. Ujub itu kagum dengan dirinya. Kalau udah kagum sama dirinya, biasanya akhirnya ngeremehin orang. Kalau udah ngeremehin orang, muncul penyakit berikutnya, takabur. Apa? Sombong. Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ngeremehin orang, tinggalkan yang hak, ngeremehin orang. Nah, inilah kita melalui Dewan Masjid, melalui silaturahim masjid, subuh bersama segala macam, gimana supaya masjid kita menjadi masjid yang dirindukan, untuk membersihkan diri, untuk bertaubat, sehingga masjid kita itu, musola kita itu menjadi ladang amal buat pengurus, menjadi ladang amal buat Pak Lurah kita, menjadi ladang amal buat jamaah, sehingga endingnya nanti kita masuk sama-sama ke dalam surga. Masuk surganya sama-sama, melalui masjid Al-Fatah boleh, melalui musola boleh, melalui masjid-masjid yang ada boleh. Yang terpenting keluarga besar Sumur Batu khususnya rame-rame masuk. Jangan amin doang, amin karim. Amin ya robbal. Apa ada dasarnya masuk surga rame-rame? Ada, Pak Puji. Mantan nanti alhamdulillah, biasanya kalau udah mantan masjid nggak mau ke masjid. Tapi alhamdulillah beliau tetap memang harus seperti itu. Masuk ke masjid nggak mesti jadi ketua masjid, mantan pengurus masjid, mantan sekjen masjid, mantan bendahara masjid. Masjid itu rumah Allah. Tetap ayo ke masjid. Apa dasarnya masuk surga rame-rame? Surat 39 ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terus hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah giring orang yang beriman, orang yang bertakwa rame-rame ke masjid. Jadi rame-rame ke masjid, rame-rame ke surga. Allah giring orang yang beriman, orang yang bertakwa rame-rame ke surga. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila rombongan calon-calon penghuni surga datang, futihat abwabuha, dibukalah pintu surga. Oleh siapa? Dibukalah pintu surga oleh siapa? Ridwan siapa? Banyak Ridwan. Malaikat. Kalau udah malaikat Ridwan, udah sami'na wa ata'na. Kalau Ridwan doang bingung saya, Ridwan yang mana Pak Lurah? Ridwan Kamil udah pensiun. Futihat abwabuha, dibukalah oleh penjaga pintu surga, yakni malaikat. Apa kata malaikat Ridwan? Salamun alaikum tibtum, salam sejahtera buat tuan-tuan. Masjid-masjid Sumur Batu, musola-musola Sumur Batu, masjid-masjid Kemayoran, kalian berhasil memakmurkan masjid. Selamat, berbahagialah kalian-kalian. Kenapa? Bisa menjaga sum'ah, bisa menjaga riya, bisa menjaga ujub, bisa menjaga takabur. Amal kalian berhasil. Fadkhuluha khalidin. Silakan tuan-tuan memasuki surga Allah. Luar biasa. Luar biasa indahnya menjadi pengurus masjid, indahnya menjadi jamaah masjid, indahnya kumpul bersama-sama di masjid. Ini luar biasa. Jadi ladang amal. Memang pernak-perniknya luar biasa, tapi kalau kita sabar, yakinlah itu bisa jadi cara bagaimana memudahkan kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surga bersama-sama nanti. Amin ya robbal. Pak Lurah, ini kultum singkat, ditembak langsung sama Pak Ketua RW, Ketua Masjid Salah Amin Karim.
benar dari Allah. Semoga Allah bimbing kita semua, Allah sehatkan kita semua. Cita-cita besar kita memakmurkan masjid menjadi bagian ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka anta Allah la ilaha illa anta al hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana liyubna masjid al-fatah. Allahumma rabbana yassir lana fi kulli umurina fi dinina dunyana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk bulan depan DMI sampai lupa tadi saya, bulan depan insya Allah di Masjid Al-Muhajirin Berlian. Jelang Ramadan nanti izin minta di Masjid Al-Furqan. Dan untuk iuran mohon ya diaktifkan, karena untuk operasional kegiatan DMI. LPJ OP itu dana operasional LPJ. Di LPJ itu saya ketua sekretaris bendahara tanda tangan, tapi insya Allah kami nggak pernah mengambil. Di laporan kami ada Pak, di laporan LPJ itu kami ketua sekretaris bendahara itu dapat jatah, tapi kami nggak pernah ngambil. Dari awal, dari dulu sampai sekarang kami nggak pernah ngambil. Kami kembalikan lagi untuk buat operasional kegiatan DMI, sehingga ketika ada acara cabang, acara daerah, acara wilayah, kami nggak minta ke masjid-masjid, cukup kami minta tolong bendahara transfer ke Pak Bambang, transfer kemana, seperti itu yang kami lakukan. Jadi izin untuk iuran dari masjid-masjid mushola supaya berjalan buat operasional kegiatan DMI Ranting Sumur Batu. Kalau ada kegiatan ke cabang, ke daerah dan sebagainya, kami nggak pernah woro-woro ke masjid-masjid, cukup kami gunakan uang kas yang ada buat kegiatan. Ini yang perlu saya sampaikan. Insya Allah ke depan, bulan depan kita ketemu di Masjid Muhajirin Berlian. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dalam acara Subuh Putih di Sumur Batu di Masjid Al-Fatah yang kita cinta, kita banggakan. Takbir. Terima kasih sampai